Hello what's up, selamat pagi, siang, sore, atau malam untuk para warga emator sekalian. Jadi di video kali ini kita akan membahas seputar settingan Aether Effect lagi. Dan di sini kita akan membahas game Smackdown Pain. Untuk beberapa ya komentar udah ada yang request Smackdown Pain dari beberapa bulan yang lalu ya. Kali ini gue baru sempat bikin videonya. Jadi ini juga gue udah beberapa kali tes game Smackdown Pain-nya juga, dan ini lancar ya 60 fps. Paling ada drop dikit-dikit kalau misalnya kayak penontonnya bersorak atau kayak kameranya ke penonton nih, itu paling agak-agak drop aja. Sama kalau lagi ulti apa Smackdown sih apa bahasanya? Ulti dah. Kalau lagi ulti paling kalau lagi main single gitu agak drop dikit. Tapi aman lah. Kalian bisa lihat aja sendiri. Ini aman banget sih. Jadi tanpa basa-basi lagi, langsung kita ke tutorialnya aja. Let's go. Oke, di sini kita udah ada di Aether Effect-nya. Nah, kalian tinggal kayak biasa, tinggal langsung klik aja lama di bagian gamenya ini. Langsung kalian klik rincian permainan. Nah, di sini kita langsung ke bagian pengaturan umum aja. Di pengaturan umum, buat kalian yang punya kode patch, silahkan diaktifkan. Kalau enggak, nggak apa-apa, dimatiin aja. Simpan status saat mematikannya, dinyalain aja. Perluas ke area potongannya, dicentang supaya kalau misalnya kalian lagi main gitu, jadi nggak pokoknya nge-fullin layar aja gitu. Jadi nggak ada kayak potongan hitam-hitam gitu di sampingnya atau di atasnya. Untuk rotasi layarnya kita pakai landscape aja, tunggu berdasarkan sensor. Cuma gue biasanya landscape sih. Siapkan tampilannya kita pakai otomatis aja. Buat ini kalian bisa dinyalain bisa enggak. Kalau gue biasanya kan emang cuma nyalain yang FPS-nya aja supaya gue bisa ngelihat si FPS-nya aja sih gitu. Nah, di sini adalah notifikasi yang akan muncul di atas kanan atau atas kiri kalian. Jadi bebas kalian mau pilih yang mana buat yang mau diaktifin ya. Setelah itu kita masuk ke pengaturan sistem. Di sini adalah bagian yang paling penting. Kayak biasa, bagian penting itu ada di pengaturan sistem. Di sini pakai tingkat siklusnya itu 60% min 2 ya. Kalau misalnya kalian pakai 50%, tadi gue udah coba-coba itu gak cocok. Ternyata nge-lag parah lah kalau misalnya kalian pakai yang 50% atau 75%. Jadi pakainya 60% yang min 2 tingkat siklusnya. Buat playout siklusnya kalian bisa pakai underlock ringan 1 kalau kalian masih agak berat pakai underlock sedang 2, atau coba lagi pakai underlock maksimum 3. Cuman di gue cocoknya itu underlock ringan 1 di Snapdragon 600-an ya, 680 lah ini. Oke. Masuk ke mode Affinity Control-nya disable. Untuk multi-thread VU1-nya centang, VU1 instannya dicentang, CVD cepatnya dimatiin, peringatan tentang pengaturan tidak amannya dimatiin. Untuk aktifkan pembatas frame ya silakan dinyalain kalau kalian mau atur-atur kecepatan normalnya. Kalau misalnya kecepatan normalnya itu kecepatan itu pas lagi main game, kalian bisa tinggal diturunin aja nih persenannya dari 115 ke 110 atau 105. Tapi kalau misalnya agak lambat nih gamenya, kalian bisa langsung dibantu pakai kecepatan normal ini dinaikin sekitar per 5%. Kalau misalnya per 5% masih gak sanggup, mau gak mau itu berarti chipset kalian yang emang gak sanggup. Kalau misalnya emang udah gak sanggup, berarti kita mainin di pengaturan grafis. Render di sini gue pakai yang Vulkan karena beberapa game itu semuanya hampir semua cocok dengan yang Vulkan. Apalagi di chipset Snapdragon ini emang cocoknya sih sama Vulkan ya. Dan ada kasus khusus kalau misalnya kalian mainin Need for Speed yang Underground 2 itu cocoknya di OpenGL. Gue kalau pakai Vulkan tuh berat banget pak. Kalau misalnya main di itu Underground 2 nggak tahu kenapa. Nah, kita udah bahas tadi kalau chipset kalian emang bener-bener gak kuat, silahkan turunkan resolusinya ke 0,75 atau 0,5. Karena menurut gue sih Snapdragon 600-an itu masih pada kuat, jadi silahkan pakai 1 kali resolusi. Atau kalau kalian mau gila dikit silahkan pakai 1,5. Cuman karena gue ngincer performa ya, jadi kita pakai 1 kali resolusi aja. Untuk penyaring billionaire-nya kita pakai billionaire PS2, MIP mappingnya pakai otomatis bawaan, filter triangular-nya pakai otomatis bawaan, filter antisotropiknya matikan bawaan, akurasi blendingnya dasar bawaan, tekstur preloading penuh hash change, mode download perangkat kerasnya pakai akurat direkomendasikan. Untuk aspek rasionya silahkan kalian pilih yang 16:9 atau enggak rentangkan penuhi layar. Kalau gue sih biasanya sebenarnya pakai rentangkan penuhi layar, cuman gue lagi suka pakai layar yang kayak YouTube gitu. Yang apa namanya? YouTube tuh kalau kalian landscape tuh 16:9 pak. Gitulah pokoknya. Aspek rasionya kita pakai mati, gunakan aspek rasio normal. Untuk aspek rasio FMF-nya dimatiin, ini kan tadi udah ngomong ya. Upscaling billionaire-nya pakai halus. Aktifkan patch widescreen-nya dicentang. Aktifkan patch no interlacing-nya dimatiin. Host VSYNC-nya dimatiin.
Regangan vertikalnya 100%, potongnya ini bawaan. Ini bisa enggak deh, nggak bisa. Udah dari kita default aja. Shader FX AA-nya ini kita matiin aja, tapi kalau misalnya mau dinyalain silahkan. Tapi gue dimatiin aja sih. Untuk kontras adaptive sharpening-nya kita nonaktif, ketajaman CAS-nya itu 50%, shader TV-nya nggak ada, shader boost-nya kalau kalian mau atur-atur kayak kecerahan, kontras, saturasi, itu silahkan dicentang dulu supaya kalian bisa atur kecerahannya tersendiri atau warna-warnanya di game kalian. Kayak misalnya kalau kalian mainin game itu kayak anjir berkabut banget ini atau gelap banget ini, kalian bisa atur kecerahannya tuh di sini. Atau kayak ini kayaknya terlalu abu-abu ya, terlalu dark banget ini gamenya. Kalian bisa atur saturasinya di sini, kayak gitu ya. Buat pengganti teksturnya, ini mod pengganti teksturnya kalau kalian punya mod tekstur kayak mod tekstur lebih HD atau lebih bagus kayak 4K, 2K, kalian bisa tinggal dicentang aja lalu pasang modnya ya. Nanti gua ajarin dah cara pasang modnya kayak gitu. Untuk pengaturan audionya biasa gue selalu lupa nyeting di sini. Kita centang pengaturan volumenya di 100%-in, jangan lupa supaya bisa top perform. Aing kenapa sih mulutnya sekarang? Mode interpolasinya silahkan kalian pilih yang Gaussian atau enggak cubic. Cuma kalau gue sih seringnya tuh pakai cubic. Untuk mode sinkronasinya itu kalian silahkan pakai yang time stretch. Cuman kalau kalian agak kresak-kresak di time stretch silahkan pakai ASYNC mix gitu. Cuma gue biasanya time stretch. Latensi rata-ratanya biasanya sih latensi rata-rata tuh di 60 apa 30 gitu. Kalian bisa coba-coba sih. Atau enggak kalian pakai pengaturan default aja sih kalau buat latensi rata-rata ya. Seingat gue 60, seingat gue 60. Bentar, ini agak lama di sini. Tunggu dulu. Nah udah, kita main 60 aja. Oke, pengaturan kartu memori gak usah diapa-apain, pengaturan pencapaian gak usah diapa-apain, perbaikan gak usah. Di pengaturan lanjutan ini silahkan kalian ikutin sendiri karena ini akan agak panjang. Jadi gue bakal scrolling down aja ya. Oke, untuk pengaturnya semuanya selesai, gue bakal setup tipis-tipis dulu supaya kita bisa langsung tes gamenya aja ya. Dan karena Smackdown agak lama di bagian loading screen awalnya, jadi gue bakal skip aja langsung ke matchnya. Oke? Oke, di sini kita udah ada di gamenya. Karena gue record siang-siang, jadi kalian agak mantul lah ya layarnya. Soalnya gue pakai dua gitu. Ya, kalian juga bisa ngeliat muka gue halo. Ya, oke, kita langsung cek aja langsung seperti biasa. Takutnya si Dewa nggak bohong, pengaturannya beda. Enggak. Kita bakal nunjukin ke pengaturan sistemnya aja. 60% min 2, untuk ringan min 1. Sama ininya gue 115. Biasanya turunin sih. Kalau main Smackdown gue bisa diturunin sih 110 atau 105 deh. 105 sih gue biasa mainnya. Nah, untuk pengaturan grafisnya render full kan, 1 kali resolusi, dan ya udah aman ya, sama ya settingannya. Jadi kita langsung ke play gamenya aja. Oke, oh ya, gue di optionnya udah pada di off-offin, jadi nggak ini ya, nggak masuk kayak ada animasi, scene kayak masuknya gitu si ininya. Wih, lancar kan? Lancar men. Ya, anjir, aman aja. Ini gue cuma ngetes game-gamenya doang ya. Waduh, Rey Mysterio gue belum bulking anjing. Gak kuat ngangkat ternyata. Gue lupa udah lama buat gak main ini ya. Gak main Smackdown. Nah, kalau kayak ke penonton gitu emang agak ini, agak nge-lag gitu. Cuma nggak parah, masih enjoy the game gitu loh, Pak. Masih enak aja. Salah, gue kenapa malah nge-copy si ultinya John Cena? Udah kelihatan ya ininya ya? Apa namanya, FPS ya? Ini FPS-nya di sini nih. Nah, kelihatan tuh baru. Turun lagi. Nggak jelas nih report gue.
ngapain sih? Kenapa harus dipiting mulu? Aduh, Rey Mysterio gue belum bulking. Oke, kita satu kali smack aja ya. Satu kali smack kita udahan tesnya. Udah langsung kita smack. Oke, terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir. Ini adalah best settingan buat kalian yang mau main Smackdown Paint. Jadi silahkan like, comment, and subscribe. Dan terima kasih buat yang udah nonton dan setia di channel ini. Gua Muhammad Delta Buana or kau jadi bingung ngomong apa ya? Pokoknya my name is Didi Fucking. See you next video.